Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala pujian milik Allah, kita memujinya, memohon pertolongan dan ampunannya, dan kita juga berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita dan kejelekan amal perbuatan kita. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Dan kita juga bersaksi bahwasanya hanya Allah lah zat yang berhak untuk disembah dan diibadahi dengan benar. Tidak ada sekutu baginya, dan kita juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasulnya. Oke, teman-teman yang dirahmati Allah, ini adalah pembukaan awal untuk kita membahas tentang biografi sahabat-sahabat Rasulullah SAW, mulai dari nasab dan keturunannya, fisiknya, akhlaknya, serta berbagai macam peristiwa-peristiwa yang terjadi dengan mereka, serta juga berbagai fitnah-fitnah yang dituduhkan atas mereka, yang insya Allah nanti juga akan kita bahas. Oke, sebagaimana yang kita ketahui pada umumnya, bahwasannya tidak mungkin Allah mengutus seorang Rasul, kecuali Allah juga akan memberikan sahabat-sahabat yang beriman kepadanya, untuk mendampinginya dalam membela agamanya. Sebagaimana Allah memberikan sahabat-sahabat yang beriman kepada Nabi Musa dan Isa alaihissalam, untuk menyertai dan membela keduanya. Dan kita juga tahu Allah telah mengisahkan hal tersebut dalam banyak ayat di dalam Al-Quran. Begitu pula dengan Nabi kita, Muhammad Rasulullah SAW. Ternyata Allah juga telah memilihkan untuk Rasulullah SAW sahabat-sahabat yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, setia mendampinginya, senantiasa mentaatinya, serta membela dan berjuang bersamanya. Tentunya keberadaan para sahabat Rasulullah SAW ini bukan merupakan suatu kebetulan untuk mendampingi Nabi SAW aja ya teman-teman, yang dimana ia muncul tiba-tiba dan kemudian lahir gitu aja di zaman Nabi tanpa ada perencanaan. Akan tetapi, itu semua merupakan bagian dari rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditugaskan untuk menemani Rasulullah SAW dalam menjalankan perintah Allah. Contohnya, perkataan salah seorang sahabat Rasulullah SAW, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata kayak gini, "Sesungguhnya Allah melihat hati para hamba, kemudian dia mendapati hati Muhammad SAW adalah sebaik-baik hati para hamba. Lalu dia pun memilih beliau untuk dirinya, kemudian mengutus beliau dengan risalahnya. Lalu Allah melihat hati-hati para hamba setelah Nabi Muhammad SAW, kemudian dia mendapati hati para sahabat adalah sebaik-baik hati. Maka dia pun menjadikan mereka sebagai pendamping-pendamping nabinya dan berperang membela agamanya." Jadi, memang semua itu sudah termasuk dalam range skenario yang Allah ciptakan. Siapa yang hendak mendampingi Nabi, membantu Nabi dalam perjuangan yang menegakkan agama Allah, serta siap berkorban baik dari segi harta, keluarga, bahkan nyawa, sekalipun untuk membantu Rasulullah SAW dalam menegakkan agama Allah. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya para sahabat Rasulullah SAW itu adalah orang yang sebaik-baiknya makhluk ciptaan Allah setelah para nabi, dan sebaik-baik umat dan generasi yang pernah ada di muka bumi. Karena mereka itu adalah manusia yang paling baik hatinya, paling dalam ilmunya, paling jauh dari sifat kemunafikan. Jadi teman-teman, kalau seandainya kita diberi kesempatan untuk mencintai satu kelompok tertentu atau satu generasi tertentu, maka tuangkanlah rasa cinta itu untuk mencintai orang-orang terbaik yang ada di dekat Rasulullah SAW, yaitu para sahabatnya. Karena dengan mencintai mereka tentu nantinya kita juga akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai. Maka mencintai mereka di dunia nantinya akan berimbas kepada keselamatan kita di dunia dan di kebaikan kita di akhirat. Gimana enggak coba? Mereka adalah orang-orang yang melihat langsung Rasulullah SAW, dan mereka juga orang-orang yang langsung melihat turunnya Quran kepada Rasulullah SAW, dan mereka juga orang yang langsung menjiplak 100% perkataan dan perbuatan Rasulullah SAW. Maka mereka itu bisa dikatakan sebagai Quran yang berjalan, dan dengan mengikuti mereka tentulah balasan yang terbaik bagi kita adalah keselamatan di dunia dan di akhirat. Kenapa para sahabat itu sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawabannya adalah karena keimanan mereka kepada Allah serta keteguhan mereka dalam membela Rasulullah SAW dalam menegakkan dan memperjuangkan agama Allah. Tentunya ini bukan perkara yang sederhana dan sepele ya teman-teman. Kalau kita perhatikan peristiwa di masa itu, jumlah kaum muslimin yang minoritas dan tekanan dakwah yang begitu berat mulai dari hinaan, cacian, fitnah, pemboikotan, kekerasan fisik, ancaman pembunuhan, bahkan sampai pada jatuhnya pembunuhan jiwa. Semua jenis kepedihan pada saat itu telah dialami oleh kaum muslimin dengan jumlah mereka yang minoritas. Dan pada titik itu pun mereka masih tetap beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itu merupakan suatu hal yang tidak mudah ya teman-teman. Karena itulah Allah memuliakan mereka, para sahabat. Sedikit mungkin saya akan gambarkan betapa sakit dan pilunya perjuangan ketika itu. Adalah salah satu contoh yang dirasakan oleh sahabat Rasulullah SAW yang mulia, yaitu Khabbab bin Al-Arad radhiyallahu anhu. Jadi ceritanya, Khabbab bin Al-Arad radhiyallahu anhu adalah seorang budak atau hamba sahaya dari seorang wanita yang bernama Ummu Anmar yang ia beli di pasar budak di kota Mekah.
Dan kemudian wanita ini membawa dan menyerahkannya kepada seorang pandai besi untuk belajar membuat pedang. Maka nggak lama kemudian Khabbab bin Al-Arat itu menjadi mahir dalam membuat pedang. Lalu kemudian wanita ini menyewakan sebuah kios bagi Khabbab agar ia bisa bekerja secara mandiri. Dan keuntungan dari penjualan pedang tersebut seluruhnya masuk ke dalam kantong pribadi wanita tadi. Singkat cerita, Khabbab mendengar kabar dari salah seorang pelanggannya bahwa ada seorang pemuda yang mengaku sebagai nabi utusan Allah. Maka tanpa pikir panjang, Khabbab segera melangkahkan kakinya untuk menemui Rasulullah SAW. Setelah bertemu dengan Rasulullah SAW, maka dia menyatakan dirinya untuk masuk ke dalam agama Islam dan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka singkat cerita, berita keislaman Khabbab radhiyallahu anhu terdengar oleh Ummu Anmar, dan kemudian wanita ini mendatangi Khabbab dengan membawa saudaranya Siba bin Abdul Uzza yang diiringi beberapa pemuda kabilah Khuza'ah. Setelah mereka yakin bahwa Khabbab masuk Islam, maka saudara laki-laki dari Ummu Anmar serta beberapa orang dari pemuda kabilah Khuza'ah serempak memukuli Khabbab dan menimpakan siksaan berat kepadanya. Sebagaimana yang kita ketahui tadi ya teman-teman, bahwasanya Khabbab ini adalah seorang pandai besi yang ahli dalam membuat pedang. Maka bentuk siksaan yang ditimpakan oleh orang-orang kafir kepada Khabbab adalah semua besi yang ada di kios Khabbab radhiyallahu anhu yang biasa dia siapkan untuk membuat pedang disulap oleh orang-orang kafir menjadi rantai besi. Lalu mereka meletakkan rantai itu di dalam api, kemudian mereka melilitkan ke badan, kedua tangan, dan kedua kaki Khabbab radhiyallahu anhu. Dan udah bisa dipastikan pedih dan sakitnya tidak mampu diungkapkan dengan kata-kata teman-teman. Namun hingga di titik itu, kepedihan yang luar biasa itu ternyata Khabbab radhiyallahu anhu tetap tidak melepaskan keimanannya teman-teman. Pertanyaan sederhana adalah, kalau seandainya agama ini datang dari manusia atau agama ini ciptaan manusia, apakah Khabbab mau tetap bertahan dalam keyakinan itu dengan kepedihan yang ia hadapi selama ini? Maka sudah pasti ia akan dengan mudah meninggalkan agama ini, bahkan sebelum terjadinya siksaan pada dirinya. Kenapa? Karena siksaan dan resiko yang diterima itu nggak sebanding dengan apa yang ia dapat, yaitu sebuah kepalsuan dalam agama ini. Tapi karena agama ini datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah sendirilah yang membalas kebaikan dan kesungguhan orang-orang yang memeluk agamanya dengan memberikan kesabaran ke dalam hati, kekuatan ke dalam jiwa, untuk menerima segala bentuk jenis siksaan yang ditimpakan manusia kepadanya. Maka dengan itulah Allah sangat memuliakan para sahabat-sahabat Rasulullah SAW, yang dimana Allah katakan sendiri dalam Al-Quran yang artinya, orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam dari golongan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah, dan Allah menyediakan bagi mereka surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, itulah kemenangan yang besar. Kadang-kadang kita nggak habis pikir dengan orang-orang yang suka mencela, menghina, bahkan merendahkan para sahabat hanya dari cerita-cerita yang mereka dapat atau dari buku-buku yang tidak kredibel yang mereka baca tentang para sahabat. Kemudian dari situ mereka mampu mengeluarkan kata-kata yang tajam, mencela, bahkan menghina para sahabat. Yang dimana kita ketahui bahwasannya para sahabat itu sendiri sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesalahan-kesalahan mereka. Allah aja ridho sama mereka, kenapa kita malah benci dengan mereka? Kalau seandainya kita merasa beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka apa yang diberitakan oleh Allah dan Rasul kepada kita mengenai para sahabat Rasulullah SAW, tentu seharusnya kita terima dan yakini. Bagaimana mungkin kita bisa dikatakan cinta kepada Rasulullah SAW, tapi di sisi lain kita malah membenci para sahabatnya? Itu seperti dua hal yang tidak bisa disatukan. Seandainya para pencela dan penghina para sahabat ini dilahirkan oleh Allah di zaman Nabi SAW, belum tentu juga mereka mampu membela dan berjuang bersama Rasulullah SAW seperti para sahabat dalam membela dan berjuang bersama Rasulullah SAW ketika itu. Gimana enggak? Sekarang aja para sahabat Nabi nggak ada yang selamat dari tajamnya lisan mereka. Bisa jadi justru mereka nanti malah jadi penentang Rasulullah SAW karena dengan kebiasaan mereka yang saat ini terbiasa tajam lisannya terhadap kebenaran. Nauzubillah min zalik. Padahal Rasulullah SAW sendiri sudah mengatakan dalam sabdanya, janganlah kalian membenci sahabatku, seandainya seorang di antara kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, niscaya belum bisa menandingi satu mud mereka, bahkan separuhnya pun tidak. Imam Az-Zahabi rahimahullah pernah berkata, yang mengetahui keutamaan-keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum hanyalah orang-orang yang memperhatikan keadaan mereka, sirah mereka, dan jejak mereka dalam kehidupan Rasulullah SAW. Dan setelah beliau wafat, berlomba-lomba mereka dalam iman, berjihad melawan orang-orang kafir, menyebarkan agama, menjunjung syiar agama, meninggikan kalimat Allah dan Rasulnya, mengajarkan perkara-perkara fardu dan sunnahnya. Kalau bukan karena mereka, niscaya agama ini baik perkara pokok maupun perkara cabangnya tidak akan sampai kepada kita.
Kita juga tidak akan mengetahui yang fardu sebagai fardu, yang sunnah sebagai sunnah, juga kita tidak akan mengetahui hadis-hadis dan berita-berita apapun. Jadi teman-teman, bisa disimpulkan bahwasanya para sahabat-sahabat Nabi tidak hanya melindungi Nabi dari serangan orang-orang yang akan menyakiti Nabi ketika berdakwah dulu, atau hanya membela Nabi dari fitnah-fitnah keji yang dilemparkan kepada beliau kala itu, namun ternyata mereka juga menyelamatkan kita, umat di akhir zaman ini, dari kesesatan akidah, keburukan akhlak, serta penyimpangan-penyimpangan dalam syariat dengan cara meriwayatkan ajaran Islam secara turun-temurun, hingga terjagalah estafet kemurnian ajaran Islam sampai kepada kita hingga hari ini. Padahal kalau diperhatikan sebenarnya kontribusi kita dalam hidup mereka itu nggak ada sama sekali, teman-teman. Tapi apa yang mereka riwayatkan ke kita itu sangat menyelamatkan hidup kita baik di dunia dan di akhirat. Jadi atas dasar apa kita harus membenci mereka? Hanya orang-orang bodoh, sombong, serta orang-orang yang penuh kedengkian di dalam hatinya aja yang mampu membenci orang-orang yang telah menyelamatkan hidup mereka.